sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Lengkap dong. Karena itu adalah uang kita ya. Itu adalah uang kita. Alright, nice people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Saya kira pembahasan kali ini mungkin semuanya sudah dirasakan dan sudah diketahui, bahkan viral. Ini kita membahas mengenai statement pernyataan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan, itu Krisdayanti, diva kita, dalam sebuah tayangan podcast, obrolan podcast yang dibuat oleh Akbar Faisal yang juga adalah mantan anggota DPR. Nama channelnya beliau saya subscribe juga, Akbar Faisal Uncensored. Obrolannya cukup luar biasa seru, namun yang menggelitik netizen dan viral juga di TikTok itu mengenai besaran gaji anggota DPR RI sebulan. Ibarat kata ini adalah bagian nyanyian, ya kan? Krisdayanti adalah seorang penyanyi, jadi nyanyian dari seorang Krisdayanti ternyata membuat geger Senayan. Beberapa oknum anggota DPR RI akhirnya merasa wah ini bahaya, ini gawat, ini macam-macam lah berita-berita yang ada. Dan katanya sempat Krisdayanti dipanggil oleh partainya atau oleh fraksinya untuk kemudian diskusi-diskusi. Mungkin ada mispersepsi terkait apa yang disampaikan. Ya kita tahulah Krisdayanti kan orangnya sangat sincere, sangat tulus ya, sangat menyampaikan apa adanya ya. Mungkin karena musisi ya, selalu menyampaikan sesuatu itu dari hatinya. Makanya ini unik, dan ini bagi saya secara pribadi adalah hormat saya, apresiasi saya kepada Mbak Kade karena menyampaikan ini. Yang kita tahu ini sangat-sangat tabu. Jarang sekali kita bisa mengetahui besaran gaji atau pendapatan dari setiap anggota DPR, baik skalanya RI, provinsi maupun di kabupaten kota. Dan saya kira di era terbuka seperti ini penting agar kemudian bukan hanya, kan dia ini kan wakil kita, dia wakil kita yang notabene kita adalah bagian daripada yang akan diperjuangkan di DPR itu, yang dimana kita tahu fungsinya cuma 3. 1 legislasi, buat undang-undang. 2 adalah penganggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Dalam tayangan itu sangat seru saya rasa ya, karena Mbak Kade sangat polos, Pak Akbar Faisal juga bertanya dengan santai. Jadi bagi saya wah ini menarik, dan langsung saja kita coba review, kita coba ulik-ulik apa yang disampaikan oleh Mbak Krisdayanti. Pertama dari segi gesture, kalau saya melihat dari segi gesture sebenarnya Mbak Kade ini tidak ingin menyampaikan, kalau saya pribadi menangkapnya ya. Kita lihat gesturnya di video. Ini tampilan videonya. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Kita lihat dari gesturnya sebenarnya dia masih berpikir ya. Sampai-sampai kemudian setelah viral video ini dia menyampaikan, dia diwawancarai oleh beberapa wartawan, dia menyampaikan bahwa mohon maaf apabila kemudian pernyataan saya ini membuat gaduh, tetapi paling tidak dia sudah berusaha menyampaikan apa memang yang sudah dia rasakan. Jadi kalau secara gestur saya melihat ketika kemudian Akbar Faisal bertanya, saya melihat bahwa ada rasa ragu-ragu, agak kurang percaya diri menyampaikan. Yang menarik adalah ketika Pak Akbar Faisal bertanya, yang lengkap dong. Setelah itu dia menyebutkan mengenai reses yang 5 kali dalam setahun, terus ada kundapil selama 8 kali dalam setahun. Nah itu saya lihat gesturnya agak gimana ya, agak merasa kayak merasa wah masa saya bilang ini, masa saya sampaikan ini, ya agak-agak ragu seperti itu. Dan menariknya alhamdulillah Mbak Kade menyampaikan, dan saya sudah cek mengenai itu di berbagai macam referensi berita, sumber berita. Bahkan kalau saya tidak salah juga Ibu Menkeu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan statementnya. Tapi kita tidak akan berlama-lama di situ, kita akan langsung pada angkanya. Mbak Krisdayanti mengatakan bahwa gaji setiap tanggal 1 yang diterima adalah 16 juta. Ya asumsi Pak Akbar Faisal, dan saya kira setelah saya cek juga sama, itu adalah gaji pokok lah kira-kira. Terus setiap tanggal 5 ada masuk kurang lebih 59 juta. Ini mungkin tunjangan komunikasi, tunjangan kendaraan, AC
asisten, staf ahli, atau mungkin juga bagian tunjangan kehormatan ya, karena satu saya ada tunjangan kehormatan ketika orang jadi anggota dewan itu 59 juta. Nah, ketika ditanya soal dana aspirasi yang kita kenal selama ini adalah reses itu sebesar 450 juta. Wah, ini besar sekali ini. 450 juta dan dalam 1 tahun ada 5 kali reses. Dan setiap reses wajib mengunjungi kurang lebih katanya 20 titik. Jadi mudah-mudahan ini tercapai. Nah, pertanyaan besarnya kan sederhana. Bagaimana dengan anggota DPR-nya nice people semua, netizen semua? Apakah Anda betul-betul melihat dan merasakan itu? Itu yang kemudian menjadi catatan penting setelah Mbak Kade bernyanyi mengenai gaji anggota DPR RI. Nah, sekarang kalau kita totalkan dalam kalian 1 tahun, 16 juta gaji pokok ketika dikali 12 bulan itu totalnya 192 juta. Jadi hanya 192 juta dalam 1 tahun untuk gaji pokok yang 16 juta per bulan. Terus yang kedua 59 juta kali 12 bulan atau kali 1 tahun itu totalnya 708 juta ya. Terus untuk yang reses 450 juta kali 5 kali itu sebesar 2 miliar 250 juta. Kalau untuk yang kundapil atau kunjungan dapil, ini kundapil sama dengan misalnya ada program nih ya. Saya pernah kemarin mendampingi salah satu anggota DPR RI di Dapil Sulawesi Selatan itu mengunjungi apa yang telah dikerjakan hasil reses itu, kemudian dilihat kembali progresnya. Kalau misalnya itu adalah bagian program perbaikan jalan, maka dilihat lagi itu kundapil. Ternyata itu adalah biaya 1 kali turun itu 140 juta kali 8 kali totalnya adalah 1 miliar 120 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah anggaran yang tersedot dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara dalam setiap tahunnya khusus untuk gaji anggota DPR kita yang terhormat? Anggota DPR RI berdasarkan catatan dari untuk periode 2019 sampai 2024 itu sebesar 575 anggota dari kurang lebih 9 fraksi. Berarti kita total tadi dari 16 juta 59 450 140 dikalikan semua dengan 1 tahun menghasilkan setiap anggota DPR akan mendapatkan 4 miliar 270 juta. Dikali 575 anggota totalnya adalah 2 triliun 450 miliar 250 juta. Jadi kurang lebih ada 2,4 T untuk gaji anggota DPR. Mudah-mudahan gaji yang didapatkan itu setimpal dengan apa yang beliau, mereka para kakanda-kakanda kita, senior-senior kita, orang-orang tua kita dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya. Berarti sekitar ada 2,4 T. Ini saya kira bukan angka yang kecil, ini besar sekali nih. Yang kita tahu bahwa selama masa pandemi COVID-19 juga sama sekali, teman-teman SB boleh koreksi, sama sekali tidak ada pengurangan ya. Sama sekali tidak ada pengurangan dan kita berharap mudah-mudahan kinerjanya juga baik. Apakah itu baik atau tidak, saya kira nice people semua bisa memiliki pandangan opini yang berbeda-beda. Tapi kalau bagi saya pribadi ketika saya ditanya, saya mengatakan bahwa rasa-rasanya kinerjanya belum terlalu maksimal ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak bekerja, tapi belum maksimal. Memang tidak ada standarisasi ideal bagaimana menjadi seorang anggota DPR RI yang dimana dikatakan itu profesional, ideal, yang betul-betul layak menjadi aspirator kita di sana. Saya bahkan bersyukur sekali dengan adanya seperti ini, maka kita sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat yang diwakili tentu menjadi tantangan buat kita untuk meningkatkan juga daya kontrol kita ya. Kita betul-betul bantu mereka supaya mereka tidak keluar jalur, tidak keluar pada hal-hal yang menyimpang. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Yang menarik adalah mudah-mudahan ini juga bisa terinspirasi para anggota DPR kita di provinsi masing-masing. Begitupun juga di DPRD kabupaten kota. Walaupun pada umumnya kita tahu, tapi sumber berita kadang-kadang kurang begitu valid karena berbeda-beda ya. Itu biasakan tergantung SK dari pemerintah terkait ya, yang eksekutif. Nah, saya berharap buat anggota DPR yang berada di provinsi saya atau mungkin di provinsinya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa juga menyampaikan itu. Kenapa ini penting disampaikan? Biar kemudian kita sama-sama, kita saling baku jaga, saling baku kontrol.
supaya apa? Betul-betul dana, karena itu adalah uang kita ya. Itu adalah uang kita yang dipakai oleh wakil kita dan demi, oleh dan untuk kita ya. Karena itu adalah sistem demokrasi yang sedang kita pakai memang di dalam negara kita ini. Oleh karena itu saya kira teman-teman Nice People semua punya pandangan, dan ini menarik sekali karena saya kira ini hal yang sangat lama kita tunggu-tunggu. Berapa sih sebenarnya sampai-sampai orang rela berjibaku mengeluarkan banyak modal ketika masa pileg, masa pemilu, kampanye dan sebagainya. Dan ini saya kira menjadi bagian daripada referensi penting. Saya pernah mewawancarai salah satu mantan anggota DPR, katanya kalau untuk level DPRD kabupaten kota ya kita butuh kurang lebih modalnya keluarkan budget 500 juta sampai 1,5 M. Itu untuk anggota DPRD level kabupaten kota. Terus untuk provinsi ya 1 M sampai 3 M lah, itu provinsi ya. Kalau katanya DPR RI ya memang sekitar 5 sampai 10 M, bahkan juga ada yang mengeluarkan sampai itu. Macam-macam kegunaannya untuk operasional, bangun tim, untuk logistik, dan mungkin juga ada hal-hal yang menyangkut money politik. Tapi itu kita kembalikan kepada anggotanya masing-masing atau oknumnya masing-masing. Apapun itu Nice People, bahwa penting apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar ini menjadi catatan, karena rasa-rasanya banyak yang agak risih. Beberapa oknum anggota DPR RI, saya baca beberapa berita itu ada yang agak risih gara-gara Mbak Kade ini bernyanyi soal gaji. Kalau memang agak risih ya tolong bersuara juga lah, atau klarifikasi apa yang disampaikan oleh Mbak Krisdayanti. Itu poin yang pertama. Kalau memang agak risih atau membuat gaduh ya tolong diklarifikasi bahwa memang tidak seperti itu, kalau memang itu dikira keliru. Dan tentu yang poin kedua adalah bagaimana anggota DPRD di level provinsi maupun kabupaten kota juga bisa bersuara demikian, agar sama-sama masyarakat juga bisa melihat dan terbuka. Dan kalau ada orang seperti itu atau ada anggota DPR seperti itu, saya jempol, 2 jempol buat Bapak Ibu yang kira-kira nanti akan menyampaikan itu. Sampaikan masukan dan saran teman-teman Nice People, opini, gagasan dan sebagainya di kolom komentar, dan kita bisa berdiskusi di sana. Oke, tetap semangat, stay healthy, stay safe, dan pastikan kita selalu banyak-banyak berdoa di tengah kesulitan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.